Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman, ketemu lagi dengan Undercut Channel. Sudah beberapa hari atau mungkin 2 minggu 3 minggu ini tidak konten ya, tidak upload. Ya memang lagi keadaan naik turun moodnya ya. Tapi kali ini kita belajar lagi, konten lagi. Teman-teman, semoga teman-teman semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, semoga berkah umurnya. Teman-teman, lagi kita akan bercerita, sharing cerita tentang orang-orang dahulu, karena kita memang cerita tentang orang-orang dahulu yang telah mendahului, orang-orang yang kecintaan kepada agama ini sangat luar biasa. Teman-teman, ini ada satu cerita, satu kisah, yaitu seorang tabi'in ya, tabi'in, yaitu beliau adalah Waqidi rahmatullahi. Ia menceritakan tentang kisahnya. Dia bertutur atau menyampaikan kisahnya begini. Dia katakan bahwa dia memiliki 2 teman, yang satu dari Bani Hashim, yang satu bukan dari Bani Hashim. Jadi dia mengatakan, saya mempunyai 2 orang teman, satu dari Bani Hashim dan satu bukan dari Bani Hashim. Ya, Bani Hashim kita tahu sendiri, pernah kita sharing bahwa Bani Hashim termasuk adalah orang-orang terhormat atau golongan terhormat, karena ya berbagai aspek segi memang mereka terhormat, dari agamanya, zuriyahnya ya. Jadi teman-teman, jadi beliau bercerita, jadi mengatakan hubungannya sangat bagus ya. Hubungannya sangat bagus dengan kedua temannya, sampai dia mengatakan seperti dalam satu badan itu ada 3 hati ya, mereka bertiga. Jadi dia bercerita begini, ketika hari raya Idul Fitri hampir tiba, jadi kondisi beliau atau kondisi saya, kata waktu ini, agak kurang, maksudnya nggak ada apa-apa itu loh, pas nggak ada apa. Jadi istri beliau datang, wah suamiku katanya, yang pada waktu ini kita mungkin dapat bersabar dalam menghadapi setiap keadaan seperti ini, tapi sebentar lagi ada Idul Fitri, anak-anak kita ya, saya nggak tahan, nggak kuat melihat anak-anak kita ketika Idul Fitri dia memakai baju usang, baju compang-camping, sementara teman-temannya memakai baju baru. Jadi saya nggak kuat, jadi saya harus melakukan sesuatu bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa senang seperti mereka. Jadi demi anak-anak kita harus melakukan sesuatu. Maka mendengar ini cerita, waktu itu istrinya ngomel gitu, maka dia pergi ke rumah. Kemudian dia menulis surat kepada temannya yang Bani Hashim. Ditulisnya bahwa dia menceritakan keadaannya yang sebenarnya, bahwa dia nggak punya apa-apa ketika kita mau Idul Fitri, anaknya begini-begini, pengaduan istrinya seperti itu. Maka dia meminta bantuan untuk keperluannya, jadi kepada temannya yang Bani Hashim itu. Kemudian temannya itu mengirimkan sekantong uang, isinya 1000 dirham ya. 1000 dirham kalau sekarang ya sekitar berapaan ya, jutaan lah, atau sekitar berapa juta rupiah lah ya.
tadi, maka dikirim. Nah, jadi ketika dia sudah menerima itu, ternyata dia mendapat surat dari temannya yang bukan Bani Hashim, dan dia minta bantuan kepada beliau. Minta bantuan, dia nggak pikir panjang karena dia malu nggak bisa bantu, maka diberikan uang itu kepada yang mengirim surat itu, kepada kurir lah, kan diberikan kepada temannya yang bukan Bani Hashim yang minta bantuan itu. Jadi dia nggak punya apa lagi. Jadi karena malu atau gimana nggak enak, dia nggak pulang sampai 3 hari, nggak pulang ke rumah gitu. Setelah hari ketiga dia balik. Dia menceritakan semua kejadian itu kepada istrinya. Dan ternyata istrinya nggak marah, nggak mengeluh, nggak marah, bahkan senang, sangat senang. Saya katanya, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang terbaik. Nah, ini pokok istrinya nggak ngeluh, malah nggak marah, malah senang gitu, engkau melakukan suatu terbaik. Dan ketika sedang ngomong-ngomong bincang-bincang ini, ujuk-ujuk datang temannya yang dari Bani Hashim itu, datang membawa kantong uang yang tadi itu. Dan tanya kepada saya, kata begitu kan, coba katakan sebenarnya kisah tentang kantong uang ini gimana ini, kok ada di tangannya, maksudnya kok ada pada saya, kata-kata yang teman dari Hashim. Coba ceritakan gimana ceritanya kok kantong ini balik ke saya gitu lah. Jadi si Waqidi ini bercerita kepada temannya Bani Hashim. Dikatakan bahwa ketika suratmu datang, saya tidak mempunyai uang sama sekali kecuali ini, yang kemudian saya kirimkan kantong itu, uang ini kepadamu. Maksudnya ketika suratmu datang, ya, saya tidak punya uang sama sekali, kemudian saya kirimkan kantong ini kepada temannya itu, yang itu. Setelah itu saya menulis surat kepada teman saya untuk yang satu lagi. Nah, ini sebagai jawaban ia mengirimkan kantong ini kepada saya. Saya merasa heran karena kantong ini saya kirimkan kepadamu, lalu bagaimana bisa sampai kepada teman kita yang satu lagi, kata temannya Bani Hashim. Karena itu saya datang untuk mengetahui persoalan sebenarnya. Akhirnya kami berikan uang 100 dirham dari uang tersebut kepada istri saya, dan yang 900 dirham itu kami bagi 3. Dibagi 3, bertiga dibagi, ya kan 1000, jadi yang 900 dibagi 3, 300 itu yang 100 dikasih kepada istri Waqidi ini. Ternyata kisah ini sampai juga kepada Khalifah, pada raja itu saat itu Ma'mun ar-Rasyid, ya, Ma'mun ar-Rasyid. Ia memanggil saya, ingin mendengar semua kisah-kisah tadi itu. Setelah mendengar kisah tersebut, Ma'mun ar-Rasyid memberi saya uang 7.000 dirham. Ini cerita Waqidi. Kemudian uang tersebut saya berikan kepada istri saya sejumlah 1.000 dirham, sedangkan yang 6.000 dirham kami bertiga. Nah, ini kisah Waqidi, subhanallah, ya. Kisahnya ya luar biasa. Mereka dermawan. Nah, demikian ya teman-teman, kisah itu kita ambil hikmahnya, semoga terhibur, semoga ya kita ambil pelajaran. Salam kepada teman-teman, sehat selalu, keluarga juga demikian. Begitu teman-teman. Subhanallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.